Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada pembacaan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa agar Tuhanlah yang menolong kita untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan dan penjagaan-Mu sepanjang malam dan sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami hingga hari ini. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhanlah yang menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Upah orang yang mencari Dia adalah tema pembahasan kita hari ini. Kita buka Alkitab dan ambil catatan. Kita akan belajar sesuatu yang simpel, mendasar. Dan saya berdoa supaya bisa menjadi aplikasi seterusnya dalam hidupmu. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Satu ayat dulu. Nanti kita akan buka beberapa ayat yang lain. Saya bacakan dulu ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya waktu mempersiapkan ini, saya seperti mendengar suara Tuhan untuk keluarga saat teduh bersama. Bunyinya begini, carilah aku, maka kamu akan hidup. Seperti ada sebuah invitation with a promise, atau suatu undangan yang diselipkan sebuah janji. Jadi seperti suatu undangan, tapi juga dikasih sebuah janji. Ayo kamu cari saya, kata Tuhan. Kamu akan hidup. Kamu akan hidup itu luas artinya. Gak tentu langsung mujizat terjadi. Cari Tuhan, cari wajahnya, gak tentu directly, secara langsung ketemu tangannya. Sebagian orang langsung sih mengalami mujizat, tapi kau jangan iri. Kita gak perlu cemburu. Kita bangga untuk berkat orang lain dulu. Kadang-kadang ada senggang waktu untuk kita menunggu penggenapan janji itu. Tapi selama kita mencari Tuhan, pasti kita ketemu Tuhan. Kita mencari wajahnya, pasti masuk rencananya. Gak bisa enggak. Tapi kalau hati kita mundur, berbalik arah, kita lari dari Tuhan, dan kita meninggalkan kebenaran, apapun yang terjadi di hidup kita itu, semuanya tak ada rencana Bapa di dalamnya. Coba kita lihat ayat 6, bagaimana kita mencari Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kata tidak mungkin ini digarisbawahi. Bunyinya tidak begini, tetapi tanpa iman sulit sekali orang berkenan pada Allah. Tidak ada kata sulit atau sukar, tapi tidak mungkin. Jadi kata yang dipakai di sini adalah impossible, bukan difficult bahasa Inggrisnya. Sudah betul-betul sama sekali tidak memungkinkan. Kalau kita cari Tuhan itu tanpa iman, berarti kita tidak sungguh-sungguh. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita itu mencari Tuhan, mesti atau harus percaya bahwa Allah itu hidup, Allah itu ada, sekalipun Dia nggak kelihatan, Dia itu ada di sana, atau lebih tepatnya, waktu kita berdoa, Dia ada di sini. Dan kita harus yakin dan meyakinkan diri sendiri. Kalau nggak yakin atau ragu, lawan itu. Dan jangan sampai kita itu asal-asalan waktu mencarinya atau coba-coba. Nggak boleh kita itu coba-coba mencari Allah. Kalau kita mau mencari Tuhan, carilah sungguh-sungguh. Bertekad bulat. Walaupun aku tidak melihatmu, bukan berarti engkau tidak ada atau engkau jauh. Kita nggak kelihatan oksigen, tapi kita bernafas. Dan dia masuk ke paru-paru. Yang namanya udara di sekeliling kita itu ada, sekalipun tidak kelihatan atau nampak mata. Jangan kita seperti bayi yang kalau nggak lihat mamanya dia menangis sejadi-jadinya, dikiranya mamanya tiba-tiba meninggalkan dunia. Kita harus percaya Tuhan, hidup itu oleh iman. Jadi gentle reminder alias
Kita harus mengingatkan diri sendiri lagi dan lagi, karena kita ini cenderung pikun, cenderung lupa, karena kita ini dijajah dengan panca indera. Makanya orang yang benar harus hidup oleh iman orang percaya, bukan oleh panca inderanya saja. Kalau kita mau ikut Tuhan harus beriman, percaya. Kalau kita nggak kuat imannya, nanti Tuhan ngomong apa kita nggak lakukan, karena iman timbul dari pendengaran. Kalau nggak kuat, kita nggak akan dengar. Tuhan suruh kita gini, karena kita nggak lihat kan, nggak lihat. Jadi perintahnya pun kita tidak sungguh-sungguh lakukan, karena kita nggak yakin. Kita nggak yakin kalau Tuhan yang suruh, atau kalau Tuhan suruh kita nggak yakin Tuhan akan kita mampu, atau kalau kita lakukan kita nggak yakin Tuhan akan bela. Kita harus ingat hari ini, umat Kristen anak Tuhan harus punya mata iman. Tuhanmu itu ada dan Tuhanmu itu dekat. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Udah jangan bilang cari Tuhan. Cari Tuhan pasti hanyalah roh agama, rutinitas belaka. Kalau orang cari Tuhan itu harus punya ekspektasi. Punya apa? Ekspektasi. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu exist. Tuhan itu ada. Tuhan itu bukanlah suatu teori agama atau kepercayaan saja. Kita anak Tuhan belajar dari firman Tuhan itu seorang pribadi yang nyata. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita yang terima Yesus tahu juru selamat kita itu sungguh-sungguh mati di kayu salib. 2000 tahun yang lalu, sekalipun kita tidak ada di situ, tapi waktu Injil diberitakan kita percaya. Kita percaya sebagai kebenaran. Itu bukan dongeng-dongeng cerita, kita tahu itu histori, itu sejarah. Waktu kita terima Injil itu, kita dengarkan, kita yakin penuh. Waktu Tuhan suruh kita baptis, kita baptis. Kenapa? Karena kita tidak meragukan sumbernya. Kalau Tuhan yang suruh, dan dia itu hidup, dia itu ada, saya nggak berani menentangnya. Kalau kita nggak yakin orang itu sungguhan ada, apapun kata-katanya itu, kita nggak akan gubris. Kita tidak akan take it seriously, tidak akan menganggap serius. Kenapa? Kata kita anggap dia nggak ada orang itu hanya rekayasa. Apapun yang dikatakan, nggak akan kita sungguh-sungguh lakukan. Buat apa orang yang nggak ada? Tapi kalau orangnya ada, dia ngomong sungguhan. Bukan hanya dia nyata, dia masih berkuasa. Saya nggak berani menentangnya. Makanya firman itu jadi hidup. Karena saya percaya bahwa Allah ada. Saya percaya bahwa Yesus ada. Saya percaya Roh Kudus ada di sini. Firman jadi hidup. Saya nggak berani main-main. Kalau Tuhan suruh saya ngampuni, saya lebih baik saya ampuni. Kalau Tuhan suruh saya memberi, saya akan belajar untuk memberi. Saya minta tolong dia beri saya kemampuan. Kalau kita percaya bahwa Allah ada, baru kita melangkah. Masalahnya kita ini kan lain. Kita itu mau lihat tanda mujizat dulu. Kita mau lihat berkatnya di depan. Kita mau melihat keadaan kita berubah dulu. Dengan siapa kita beriman? Kita beriman kepada Tuhan atau kita beriman kepada keadaan? Berimanlah kepada Dia yang meskipun tidak kelihatan, Dia itu ada. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah, catat ini, memberi upah. Boleh nggak kita itu mengharapkan sesuatu dari Tuhan? Bukan hanya boleh, harus. Jangan minta dari tetangga. Tuhan adalah gembalaku, Dia mencukupkan segala sesuatu, takkan kekurangan aku. Kalau nggak minta dari Tuhan Yesus, minta dari siapa lagi? Cuman orang takut minta, kenapa? Karena merasa Tuhan itu jauh. Kau ada di mana Tuhan dalam pergumulanku? Yang salah bukan Tuhan, Tuhan selalu ada di situ. Yang salah kita yang kerap kali ragu. Kalau Anda ragu, jangan suruh Tuhan berubah. Ayo Tuhan buat lebih nyata supaya aku yakin. Kalau kita ragu, kita yang berubah. Kita bertobat di hadapan Tuhan, kita berdoa dan minta sama Tuhan, tambahkan iman. Jangan Tuhan yang suruh berubah. Tuhan disuruh tambah nyata untuk meyakinkan kita. Loh, yang salah bukan Tuhan, Tuhan selalu ada di sana kok. Dia siap memberkati kita. Yang salah kita kok, kita ini yang selalu bimbang. Kok Tuhan yang kita suruh berubah? Kenapa kita tidak bertobat dari keraguan kita? Kalau kita datang pada Tuhan,
kita itu boleh bawa ekspektasi. Malah justru tanda orang itu percaya Allah itu ada, dia expect sesuatu. Makanya Yesus tahu itu. Nggak bisa nggak hubungan pencipta dan ciptaannya itu pasti ciptaannya bergantung pada penciptanya. Nggak mungkin sebaliknya, sang pencipta nggak bergantung sama kita. Makanya dalam hubungan yang dua sisi ini, satu sisi saja yang meminta. Makanya Yesus ajari murid-muridnya, mintalah maka kau akan mendapatkan. Carilah, kamu akan menemukan. Ketoklah, pintu akan dibukakan. Sebab barang siapa meminta, kepadanya akan diberikan sesuatu. Kepada barang siapa yang mencari, dia pasti akan menemukannya. Pada barang siapa yang mengetok, pintu akan dibukakan untuknya. Satu sisi, dari sisi kita lah yang meminta. Tuhan tidak minta apa-apa sama kita. Karena itu boleh nggak kita itu kalau datang ke hadirat Allah sedang mencari Tuhan itu kita minta mujizatnya? Boleh. Minta berkatnya? Boleh. Kalau nggak dari Tuhan, berkat kita dari mana? Jangan-jangan kalau kita tidak mengharapkan berkat itu datangnya dari Dia, nanti kalau kita diberkati, kita gaya. Kita merasa ini karena keuletanku, karena kepandaianku, karena fasih lidahku. Jangan-jangan. Asal mujizat dan berkat tidak ditaruh di ranking pertama. Kita belajar berserah. Kalau belum diberi jangan kecewa. Nah, kelihatan kan nafsunya? Kelihatan kan salah prioritasnya? Kita harus menaruh perintahnya dan firman-Nya di atas segala-galanya. Dan kita boleh percaya janjinya, tapi kalau belum digenapi, jangan kepahitan. Apalagi sama Tuhan. Tapi boleh nggak kita itu expect sesuatu? Malah haruslah. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang, coba siapa yang Tuhan upahi? Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh dalam bahasa Inggrisnya, who diligently seek Him. Kata diligent di situ itu artinya rajin. Rajin. Saya pernah lihat ada satu orang anak berkebutuhan khusus. Dia jauh lebih tua daripada teman-teman sekelasnya. Jadi ada sekolah yang provide ya, menyediakan suatu layanan pada anak-anak begitu. Ada guru-guru yang khusus mendampingi. Kalau biasanya satu guru untuk sekian anak-anak di kelasnya, yang normal-normal saja, maka anak-anak yang punya kebutuhan khusus ini akan punya guru-guru khusus untuk mereka. Orang lain gampang matematika 2 tambah 2 dalam 4. Dia mikir keras untuk bisa mengerti mata pelajaran. Tapi saya punya teman dulu pada waktu saya sekolah, ya agak sedikit di belakang kami semuanya. Tetapi dia sungguh-sungguh, teman saya bukan secara mentalnya, tapi kakinya itu hanya seperti satu tongkat yang kurus. Tapi dia betul-betul pada waktu PI atau waktu pelajaran olahraga, wah kasihan dia. Tapi dia berusaha untuk mengikutinya. Itu diligence. Dia berusaha sekalipun dia tahu dia tidak mampu, dia terus mencoba mengikuti mata pelajaran. Mencari Tuhan itu perlu ketekunan. Bukan karena Tuhan susah ditemukan. Tapi karena manusia itu banyak kesalahpahaman. Mencari Tuhan itu perlu tekad hati. Karena dunia tidak akan mendukungmu. Situasi hidupmu cenderung malahan melemahkan. Dan semua arus dunia ini selalu melawan Yesus. Mencari Tuhan sungguh-sungguh itu susah. Belum lagi karena kita ini manusia yang betul-betul dikontrol, dikendalikan dengan apa yang kita lihat, kita cium, kita raba, kita dengar. Kalau sesuatu yang rohani itu sifatnya lebih sulit untuk konsentrasi. Diligent itu seperti misalkan orang yang menggali. Misalnya dia sudah cek di bawahnya itu ada tambang minyak. Dia gali di bor puluhan meter, belum juga menemukan. Tapi dia tahu yakin bahwa di bawahnya sudah diadakan tes sebelumnya oleh para expert atau para orang yang ahli di bidang ini. Dia tahu di bawahnya itu ada minyak. Dibor terus sampai ke perut bumi. Dan dia tidak akan berhenti sampai menyembur cairan hitam itu ke atas. Itu diligence. You don't stop halfway. Kita tidak berhenti di tengah-tengah. Nah masalahnya kita seringkali tidak diligent apa? Kita berhenti di tengah atau di 1/4 atau bahkan di 3/4.
Want to know why? Karena waktu kita mencari Tuhan, kita kan punya ekspektasi. Boleh kan? Tapi ekspektasi kita itu kadang-kadang bisa menjadi obsesi kita. Sehingga pada saat kita melangkah mencari Tuhan, belum terjadi di level itu, di kilometer berapa atau seperempat jalan, kita kecewa. Aku udah cari Tuhan loh, kok belum sembuh? Aku cari Tuhan loh, kok belum mendapat jawaban untuk hutangku? Aku cari Tuhan karena ekspektasi kita. Lo boleh bawa ekspektasi, tapi ingat saya katakan, jangan jadikan ranking 1. Karena mencari Tuhan itu jauh lebih dari kebutuhan bahkan keinginanmu. Melebihi itu. Dan waktu kita mencari Tuhan, kita kira upahnya nanti akan dapatkan yang kita doakan. Boleh mengharapkan. Tapi kalau belum kejadian, please jangan lekas kecewa sama Tuhan dan putus asa berdoa alias mencari wajahnya. Kita jalan sampai setengah jalan, ekspektasi kita belum terjadi juga. 3/4 jalan belum terjadi. Kadang-kadang bisa terjadi segera, kadang-kadang digenapi nanti. Tapi mencari Tuhan itu kalau belum kelihatan semburan minyaknya atau urapan sorga, jangan kau berhenti menggali. Sekalipun kita seperti jadi ekor bukan kepala, harapan kita sudah ada di situ, tapi yang direalisasikan belum seberapa. Cari Tuhan terus, sebab Tuhan kalau tidak menjawabmu di seperempat jalan, setengah 3/4 jalan, mungkin Tuhan punya suatu rencana yang jauh lebih besar dari itu. Bisa jadi Tuhan mengubah keadaannya dulu di sekeliling hal yang kau doakan. Mungkin bukan persis duduk masalah yang Anda bawa. Mungkin sekelilingnya itu Tuhan akan ubahkan. Seperti misalnya kalau kita doakan agar supaya anak kita yang sekarang jauh dari Tuhan kembali ke jalan yang benar. Saya doa. Kok teman-temannya ya yang berubah ya? Dia belum ya. Tuhan punya hikmat tak terselami. Kita doa anak kita kok semakin rusak. Kok tidak sungguh-sungguh bertobat? Kapan? Tapi ketika suatu hari Tuhan jawab, seluruh temannya pun sudah bergereja. Tuhan tahu titik lemah anakmu. Mungkin kalau dijawab sekarang langsung anak dulu, teman-temannya semua pengguna narkoba, dia akan terjerat kembali 7 roh lebih jahat. Tuhan tahu bagaimana menjawab doa kita, semua indah pada waktunya. Tugas kita jangan berhenti mencari Dia. Diligent, terus sungguh-sungguh mencari Kristus, mencari wajahnya. Ternyata Tuhan ubah sekelilingnya dulu, terakhir baru anakmu. Tuhan itu tahu bagaimana memenangkan hati dan menjaganya selama-lamanya. Mungkin yang kita doakan belum kejadian, kesembuhan. Kok belum ya terjadi mujizat? Kok tidak jadi lebih baik? Tapi itu mengerjakan di dalam dirimu suatu ketabahan. Kita doa mencari Tuhan. Mata kita tertuju di mujizatnya. Seperti seorang pemain tenis waktu turnamen, matanya tertuju di scoreboard atau di papan angka. Siapa tahu, siapa sangka ternyata ketika kita fokus ke mujizatnya, Allah sedang mengerjakan karakternya dulu. Diberikan ketekunan, kesabaran. Padahal dulu orangnya ngomelan. Sehingga nanti waktu dia disembuhkan suatu hari, maka sifatnya pun sudah diubahkan. Jangan jadi orang yang sembuh tapi menjengkelkan. Jadi orang yang sembuh tapi setelah itu jadi batu sandungan. Habis terima mujizat, lalu berdosa lebih murtad. Tuhan tahu bagaimana harus mengerjakan ladang mana. Mana dulu yang Tuhan mau ubahkan. Mungkin Tuhan sedang mengubah sesuatu di dalam diri kita. Padahal mata kita tertuju ke papan angka. Mujizat kapan sembuhnya. Tapi ternyata Allah sedang mengerjakan pemain tenisnya. Kita nggak tahu loh. Tapi tetap ya, nggak tentu. Ada kalanya kita melihat scoreboardnya dan Tuhan sungguh-sungguh kasih smash yang luar biasa. Tuhan kasih mujizat langsung di tempat secara nyata. Yang pasti jangan mendikte Tuhan. Orang kalau mencari Tuhan itu harus percaya bahwa Dia ada dan bahwa Dia pasti memberi upah
kepada orang yang diligently atau secara sungguh-sungguh mencari Dia. Saya kasih 3 hal yang merupakan upah orang yang mencari Dia. 3 hal ini sudah nggak usah ragu, ini pasti. Kalau yang bonus-bonusnya saya nggak tahu, itu hanya Tuhan yang tahu, nanti Anda alami. Tapi 3 hal yang saya mau bagikan sebagai upah yang pasti orang yang mencarinya, ini nggak usah ragu. Ini prinsipnya pasti dapat. Karena ini sudah sangat-sangat, ini sangat absolut. Ini berkat yang tidak perlu ditunggu. Orang yang mencari Tuhan, 3 hal ini kepastian. 1, upah orang yang mencari Dia, Tuhan dekat dengannya. Itu sebagai konsekuensi mencari Tuhan. Tuhan pasti mendekat dengannya. Yakobus 4 ayat 8 bunyinya, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Itu konsekuensinya. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Maksudnya singkirkan rintangan atau halangan yang Anda sadari menjadi penjauh Anda dari Tuhan Yesus, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi upah orang yang mencari Dia yang pertama, Tuhan jadi dekat dengan orang itu. Apakah terjadi mujizat atau mujizat belum dapat, yang pasti Tuhan pasti jadi dekat. Kalau Tuhan dekat dengan seseorang itu banyak advantage-nya, banyak kelebihannya. Gimana pun juga misalnya di dunia ya, kalau ada satu orang yang dekat dengan petinggi negara, meskipun KKN tidak dibenarkan, ya, namun demikian tidak bisa dipungkiri, bonus-bonus terjadi. Pasti ada banyak keuntungan dan kelebihan karena kedekatan itu. Someone once told me, seseorang beritahu saya, di hidup ini untuk sukses bukan tergantung apa yang kau tahu atau siapa yang kau kenal. Bukan apa yang kau tahu, tetapi siapa yang kau kenal. Bukan bergantung dengan what you know, but who you know. Itu ada betulnya. Sekali lagi, kalau koalisi tidak dibenarkan, tetapi tidak bisa pungkiri bahwa tetap ada kelebihan-kelebihan yang tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang tidak kenal sama sekali, tidak tahu, dan tidak dekat. Dekat sama Tuhan itu banyak sekali berkatnya. Paling tidak hanya dekat Allah saja, aku tenang. Damai sejahtera orang itu tak akan ada tandingannya. Ada ketenangan dalam jiwanya, tidur pun nyenyak sekalipun dalam masalah. Upah orang yang mencarinya, Tuhan dekat dengannya. Kalau itu ya, nggak bisa digantikan dengan apapun juga di dunia. So what kalau kita dapat mujizat? Toh nanti kita pasti akan ketemu masalah lagi. Mau sembuh suatu hari tetap mati. Jadi sebenarnya jangan mata kita tertuju ke papan angka. Kita harus tahu siapa pemilik hidup kita. Kalau kita bisa dekat dengan Tuhan itu ya, itu aset tak terhingga. Sungguhan loh, sekalipun mungkin hari ini kita masih ada tunggaan, hari ini mungkin ada masalah yang masih belum selesai, seolah-olah kita masih digantung, masalah itu masih digantungkan. Aduh, kayak kapan sih? Manusia itu kan selalu gitu ya, menunggu sesuatu. Nanti kalau dapat, menunggu sesuatu lagi yang lainnya. Kan dalam hal mencari dunia juga sama. Aku kalau bisa beli itu beli ini, setelah beli itu beli ini dapat semuanya hak milikmu. Lalu cari lagi yang baru, beli apa setelah ini. Manusia itu selalu menunggu. Dia tidak pernah sabat, dia tidak pernah settle, dia tidak pernah puas. Sebenarnya nikmati proses Allah. Sekalipun masalah masih ada dan kita masih gentayangan, istilahnya. Selama Tuhan mendekat kepadamu gara-gara engkau mendekat kepadanya, aman saudara. Kalau Tuhan dekat dengan Anda, aman. Itu aset tak terhingga. Apapun yang kau dapatkan tidak bisa melebihi value atau nilainya. 2, upah orang yang mencari Dia adalah 2, ia akan tahu kebenaran. Ia di sini orang itu yang mencari Tuhan, dia akan tahu kebenaran. Yohanes 8 ayat 32 bunyinya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, kata Tuhan Yesus, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Satu hal yang terjadi kalau orang mencari Tuhan, baik terjadi atau tidak terjadi mujizat, baik terjadi berkat atau belum diberikan, nggak relevan.
Orang yang mencari Tuhan, otomatis dia berubah. Dia akan tahu kebenaran. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nggak bisa nggak. Orang yang mencari Tuhan pasti memperoleh hikmat. Itu nggak bisa nggak. Orang yang bergaul dengan orang bodoh, cepat lambat jadi bodoh. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Orang yang bergaul dengan orang rusak, makanya kita doakan jangan sampai anak-anak kita masuk pergaulan begini, atau kita sendiri juga jangan masuk ke situ. Nanti orang itu cepat lambat susah dia jadi orang benar. Pasti ada kompromi. Dekat sama Tuhan, mujizat dapat atau tidak dapat, itu lain cerita. Pasti kita semakin bijaksana. Dan pasti bertambah-tambah hikmatnya. Nggak bisa nggak. Kita duduk dengan orang yang berbobot aja ya. Orang yang punya kualitas ya. Kita ngobrol setengah jam aja, kita pasti belajar sesuatu. Makanya jangan duduk sama pencemooh, buang-buang waktu. Tapi kalau Anda duduk dengan orang-orang majus dalam bidang apapun, apalagi yang takut akan Tuhan, nggak mungkin nggak. Duduk sebentar dengan orang-orang gitu, bukan hanya Anda belajar sesuatu, pasti ada sesuatu yang meningkat di dalam dirimu. Sesuatu yang bertambah. Nggak mungkin orang itu dekat mencari Tuhan itu lalu dia biasa. Pasti bertambah-tambah hikmatnya. Dan hikmat itu bermula dari takut akan Allah. Dia semakin takut akan Tuhan, dia semakin sadar akan apa yang, akan segala sesuatu yang mendukakan hatinya. Hatinya pasti semakin mencintai Roh Kudus. Tapi hikmat sekalipun bermula dari takut akan Tuhan, dia tidak berakhir di situ. Setelah takut akan Allah, bukankah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan? Permulaan. Tapi dia tidak berhenti di sana. Setelah takut akan Allah diberi, di atas itu banyak skill-skill dan keahlian yang Tuhan tambahkan. Orang yang cari Tuhan itu, jikalau dia seorang ibu rumah tangga, dia pasti akan tahu gimana menata keluarganya. Padahal dia nggak tahu apa-apa tentang membesarkan anak. Ya namanya kita semua punya anak pertama kali. Pasti dia semakin bijaksana. Bukan berarti tanpa salah. Pasti dia belajar dari kesalahannya. Tapi dia pasti lebih banyak kebenarannya daripada kesalahannya. Orang dekat sama Tuhan tuh nggak jadi salah kok. Malah justru jadi benar. Salah pun dibenarkan. Ia akan tahu kebenaran. Seorang ibu rumah tangga pasti tahu gimana menata family-nya. Kalau dia sungguh-sungguh loh ya cari Tuhan. Bukan sekedar rutinitas. Seorang pelajar, seorang mahasiswa, kalau dia itu cari Tuhan sungguh-sungguh, upahnya apa? Nggak mungkin nggak. Anak muda ini pasti takut akan Tuhan. Pertama-tama itu efek ke satu. Dampak sesudah itu, dia pasti nilainya naik. Nggak mungkin nggak. Pasti dia mengerti dan tidak memperoleh kebijaksanaan untuk bisa menguasai mata pelajaran. Karena hikmat tidak berakhir pada takut akan Allah. Bermula dari sana, hikmat bertambah-tambah. Seorang pengusaha pasti bisa mengatur expenses, pengeluaran, dan pemasukannya. Seorang pilot, nahkoda akan mengerti koordinatnya. Seorang yang dipakai Tuhan jadi pengkhotbah misalnya, akan Tuhan berikan people skill yang luar biasa, akan bisa memahami audiensnya atau jemaatnya, akan bisa mengerti dan peka dengan manusia. Padahal dulu mungkin orangnya introvert, tidak mau bergaul, tidak pandai untuk tidak supel. Tuhan pasti tambahkan. Tuhan juga bisa menambahkan bahasa untuk kita bisa menguasai bahasa-bahasa asing kalau itu diperlukan dalam bidang kita. Hikmat itu tidak berakhir pada takut akan Allah. Itu pangkalnya, itu hulunya. Hilirnya itu keahlian-keahlian seperti Yusuf di Mesir. Dan seperti hamba-hamba Allah di setiap bidang yang Tuhan angkat dengan super tinggi. 3, upah orang yang mencari Dia. Yang terakhir, Tuhan beritahu hal-hal yang akan datang. Nggak bisa nggak. Kalau Anda duduk dengan seseorang yang maha tahu, dia tahu segala sesuatu dan dia pegang kunci masa depan, pasti ada bocoran. Tapi Tuhan nggak akan beritahu semua di masa depan, karena kunci hidup ini adalah dengan iman. Ayatnya di sini di Yohanes 16 ayat 13, tapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, yaitu Roh Kudus, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya,
Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Mau nggak mau ya, orang kalau dekat sama Tuhan itu tidak merugi, karena dia pasti tahu sesuatu, tidak segala sesuatu, hanya Tuhan yang tahu segala-galanya. Dia pasti akan tahu sesuatu tentang masa depannya. Baik itu diberitahukan ke otaknya, jadi dia bisa pahami, atau dia diberitahukan ke feelingnya dalam bentuk kepekaan, sehingga nanti keputusannya ternyata mempersiapkan tepat seperti masa depan yang Tuhan inginkan. Atau Tuhan bisa wahyukan itu di hatinya. Ya, dia tahu aja bahwa tiba-tiba ada keinginan, kerinduan untuk melakukan ini. Siapa tahu ternyata nanti seluruh dunia arahnya ke situ. Dia sudah lebih dulu di sana, seperti Yusuf yang diutus mendahului kakak-kakaknya ke Mesir untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tuhan bisa wahyukan ke sini, rasionalnya. Kadang-kadang tidak rasional, kita nggak tahu, tapi peka. Pokoknya begini, Tuhan tuntun kita tanpa kita sadari. Atau yang pasti selalu lewat hati kita, karena hati kita ada Roh Kudus di dalamnya. Orang yang dekat sama Tuhan, Tuhan akan beritahu hal-hal yang akan datang, baik tentang dirinya atau tentang orang-orang di sekelilingnya. Jadi nggak ada ruginya. Kalau kita duduk sama Tuhan itu mau nggak mau pasti dapat bocoran. Tapi Tuhan akan beritahu segala sesuatu, karena Tuhan mau kita beriman. Kenapa Tuhan tidak memberitahukan segala sesuatu pada kita? Misalnya kalau Anda punya anak balita, coba ngomong sama anak kita segala sesuatu yang kita tahu. Bukannya kita nggak mau, tapi dia nggak siap untuk mendengarnya, dan toh dia tidak bisa mengerti. Di usia anak masih umur segitu, 5 misalnya sampai 7, 8, dunianya masih segitu. Coba kita beritahu bahayanya dunia ini, beserta semua potensi-potensi dan kesempatan-kesempatannya. Dia tidak akan bisa menangkapnya, tidak ada pada nalarnya. Kenapa Tuhan tidak memberitahu segala sesuatu, sekalipun Tuhan rindu beritahu kita segala-galanya masa depan ini? Karena kita belum ready untuk tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Itu bisa merusak hidup kita hari ini. Makanya sebagian besar kita akan hidup oleh iman. Tapi bukannya tanpa bocoran. Kalau kita dekat sama Tuhan, Yesus berkata, Roh Kudus akan mewahyukan, memberitakan padamu hal-hal yang akan datang. Itulah sebabnya orang yang mencari Tuhan kadang-kadang tidak dapatkan berkat langsung sesuai dengan yang diharapkan. Kadang-kadang dapat tapinya ya, nggak selalu nggak dapatkan. Tapi yang pasti, yang tidak mungkin kita ragukan lagi, Tuhan pasti beritahu sesuatu tentang hari esoknya. Visi itu datangnya dari Tuhan, mimpi juga. Ya, upah orang yang mencari Dia, yang 3 hal ini 100% pasti terjadi. 1, Tuhan dekat dengannya, hadiratnya. 2, Ia akan tahu kebenaran. Dia akan bertambah dalam hikmat dan kebijaksanaan. 3, Tuhan beritahu hal-hal yang akan datang. Mau tidak mau, pasti lama-lama kita jadi orang yang visioner, dan langkah kaki kita dituntun secara ajaib oleh Tuhan Yesus. Haleluya.